Saya ingin bertanya, apakah boleh saat berpuasa Ramadan membaca Al-Quran dimulai juz 1, sedangkan sebelum puasa Ramadan bacaan Al-Quran belum selesai karena memakai arti, sehingga saat bulan puasa tiba belum khotam. Tetapi saat bulan puasa Ramadan saya membaca Al-Quran tidak memakai arti agar bisa khotam. Mohon penjelasan. Boleh ya. Boleh, silahkan. Tetapi kalau tidak dimaknai, tidak dibaca maknanya, kita tidak akan paham. Namun bukan berarti kita tidak boleh. Membaca saja itu tetap boleh. Dan satu huruf dari Al-Quran itu 10 kebaikan. Jika kita membaca alif lam mim, jangan dikira alif lam mim itu satu huruf. Alif itu satu huruf, alifun harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10. Jadi satu huruf alif itu ada kebaikan 10. Ini motivasi agar kita sebagai umat Islam itu agar senantiasa senang, semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kitab suci kita, baik dengan cara bacanya, interaksi dengan rutin membacanya, kemudian interaksi dengan cara rutin memahami maknanya, mentadaburinya, kemudian interaksi dengan rutin dan istiqomah mengamalkan dari apa yang dibaca, apa yang dipaham tadi. Sehingga jangan sampai kita sregep baca Quran hanya di bulan Ramadan saja. Keluar dari bulan Ramadan kembali lagi, tidak pernah baca Al-Quran lagi. Sehingga interaksi dengan Al-Quran inten hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan sudah tidak lagi, padahal di luar Ramadan itu ada 11 bulan berikutnya. Kenapa hanya di bulan Ramadan? Orang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran itu kenapa hanya di bulan Ramadan? Kenapa di 11 bulan berikutnya banyak orang yang ketika di bulan Ramadan sregep qiraatul Quran, namun di 11 bulan berikutnya Qurannya tidak pernah dibuka, disentuh saja tidak, apalagi dibuka. Akhirnya selama 11 bulan ke depan Qurannya penuh dengan debu. Nanti ketika Ramadan bingung lagi mencari Qurannya, karena ingin berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Ya, maka kalau kita di luar bulan Ramadan kemarin belum istiqomah, belum rutin berinteraksi dengan Quran, baik dengan cara bacanya atau dengan cara memahaminya juga, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, 11 bulan yang lalu itu kita masih kurang, maka ini bulan ini momentum terbaik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kalau di luar bulan Ramadan kita jarang sekali membaca Al-Quran, maka ini momentum terbaik. Sekarang kita interaksi, usahakan istiqomah membacanya. Kalau sehari 1 juz sampai selesai Ramadan bisa khotam. Kemudian setelah itu dimaknai untuk kemudian dipahami dan diamalkan. Sehingga kebaikan dengan cara membacanya didapat, kebaikan dengan cara memahaminya juga dapat, kebaikan dengan cara mengamalkannya juga dapat. Sehingga semuanya dapat kebaikan terkait dengan Al-Quran. Maka hanya jangan pilih-pilih.
Kalau bisa mendapatkan kebaikan dengan cara membaca, kemudian kebaikan memahami, kemudian kebaikan mengamalkan, kenapa harus pilih salah satu? Pilih semuanya. Kebaikan membaca 1 huruf 10 kebaikan. Kemudian setelah itu dimaknai, dibaca artinya, dipahami. Kemudian setelah itu diamalkan. Lah, itulah seorang muslim sejati. Muslim yang mau berpikiran maju. Ketika jadi orang Islam, meski sudah ngaji, namun karena sejak kecil tidak pernah belajar cara baca Al-Quran, sehingga meski sudah ngaji belum bisa baca Al-Quran. Jangan berhenti, jangan berpuas diri hanya dengan mengatakan yang penting pengamalan. Memang yang terpenting itu pengamalan. Kalau Quran dibaca saja tanpa diamalkan, itu juga sia-sia. Yang terpenting dari Al-Quran memang pengamalan. Namun kalau kita sudah sekian lama menjadi orang Islam, ketahuilah Al-Quran itu kitab suci kita. Segala hal terkait dengan Quran, mulai cara bacanya, tadabburnya, kemudian memahaminya, itu kebaikan dari Allah. Maka yang namanya tadabbur Quran itu syumul. Tadabbur Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tadabbur Quran itu syumul. Syumul itu menyeluruh. Ya. Memang awalnya belum bisa baca. Namun kalau dia muslim sejati, dia akan berusaha untuk belajar cara baca kitab sucinya dengan baik dan benar. Itulah orang yang ulul albab, yang akalnya sehat. Sehingga sekian puluh tahun kok orang ngisoh maca kitab sucinya, itu aneh. Kurang bersyukur kepada Allah. Bahkan mungkin tidak bersyukur kepada Allah. Karena tidak punya niatan untuk membaca kitab sucinya. Tidak mau belajar cara bacanya. Nah, untuk menutupi kekurangan dan kemalasannya dengan mengatakan yang penting mengamalkan. Kenapa kita tidak berpikiran maju? Memang awalnya belum bisa membaca, bukan halangan untuk kita untuk tidak mengamalkan Quran. Kita mendengarkan Quran dijelas-jelaskan, paham, kemudian diamalkan meski belum bisa baca Quran. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kemudian diikuti dengan langkah semangat belajar membaca Al-Quran, sehingga mendapatkan kebaikan dari membacanya, mendapatkan kebaikan dari memahaminya, mendapatkan kebaikan dari mengamalkannya. Itulah tadabbur Al-Quran. Sehingga secara sumul semuanya kebaikan. Masa diiming-imingi kebaikan tidak mau, 1 huruf 10 kebaikan. Belum lagi nanti dipahami, belum lagi nanti diamalkan, sehingga Quran menjadi pedoman hidupnya. Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap langkah kakinya itu dilandaskan pada Quran. Sehingga Quran menjadi kompas hidupnya yang menuntun dirinya. Kalau hanya dibaca saja, kita tidak paham. Kalau tidak paham, bagaimana mungkin Quran akan kita jadikan sebagai pedoman hidup? Bagaimana mungkin Al-Quran mau menuntun hidup kita, wong kita tidak paham? Orang yang paham Al-Quran dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak akan pernah keluar dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, baik ucapan maupun perbuatannya. Misalkan kita baca 1 ayat, wa qulu qaulan karima, wa qulu qaulan sadida. Kita baca tidak paham itu. Bagaimana kita mau mengamalkan padahal ayat itu isinya perintah. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Karena kita tidak paham, hanya bisa baca saja, namun tidak memaknai apa yang kita baca. Habis selesai membaca, lantas misuh-misuh,
ngomong kasar, fitnah orang lain karena tidak paham. Sehingga membaca ayat-ayat Allah hanya dengan mata di kepala, hanya dengan lisan, tidak turut menyertakan mata hatinya. Padahal yang terpenting saat kita membaca ayat-ayat Allah atau mendengar ayat-ayat Allah itu, yang terpenting kita menyertakan mata hati. Karena yang bisa untuk memahami adalah mata hati, bukan mata di kepala. Mata di kepala boleh tidak melihat, namun mata hati jangan sampai tidak melihat. Sekalipun mata di kepala tidak melihat, namun mata hati tetap tajam melihat, maka dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau Quran perintahkan lisannya agar berkata baik, sekalipun mata di kepalanya enggak melihat, namun mata hati melihat dengan tajam, lisannya tetap akan berkata baik, karena lisan ini amanah dari Allah. Bagi orang yang beriman harus beda dengan orang yang tidak beriman, alias orang-orang yang tidak mengakui Allah. Sama-sama kita diberi lisan, namun lisannya seorang mukmin harus beda dengan lisan seorang kafir. Lisan mukmin itu bukan hanya untuk fungsinya, bukan hanya untuk berbicara. Kalau fungsinya hanya sebatas dimaknai untuk bicara, lisannya orang yang tidak beriman pun juga digunakan untuk bicara. Nah, fungsi lisan seorang mukmin bicara yang baik-baik, karena itu fungsi yang dikehendaki Allah. Itu yang membedakan. Mata seorang mukmin bukan hanya sebatas untuk melihat. Kalau hanya untuk melihat saja, orang yang tidak beriman juga punya mata. Maka fungsi dari mata ini amanah dari Allah, melihat yang baik-baik. Begitu kita melihat yang tidak baik, langsung palingkan pandangan. Palingkan pandangan lah. Kita tidak paham karena tidak baca artinya, hanya baca ayatnya. Memang dapat kebaikan, namun ada potensi tidak bisa kita amalkan. Saat Quran larang kita untuk bicara kotor, Quran larang kita untuk berlaku sombong, wala tamshi fil ardi maraha, karena kita tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, hanya sebatas baca. Selesai baca, mushaf ditutup, ketemu temannya langsung merendahkan. Padahal habis baca wala tamshi fil ardi maraha. Habis baca wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kita baca ayat, nah, mata di kepala baca ayat itu, lisannya juga membaca ayat itu. Namun kita tidak paham. Begitu selesai tutup mushafnya, langsung mencaci maki istri, KDRT terhadap istri, misuh-misuh terhadap istri. Padahal habis selesai membaca ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan sikap ma'ruf. Fa in karihtumuhunna syai'an, jika kamu ada sesuatu yang tidak kamu suka pada istri, bersabarlah. Karena fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena bisa jadi sesuatu yang tidak kamu suka pada istrimu, di balik itu Allah sudah siapkan kebaikan yang begitu banyak. Habis selesai baca ayat itu, diakhiri ditutup. Lah kok terus tiba-tiba marah-marah pada istri, sampai memukul istri, KDRT pada istri, sudah mencaci maki mung goro-goro merasa lanang, mung rumangsa lanang. Rumangsa lanang sehingga tanpa sadar memperlakukan istrinya kaya budak. Begitu istrinya ngomong sedikit, langsung piye-piye no wong wedok kuwi kudu manut karo sing lanang. Surgamu iki. Sudah mencaci maki enggak karuan. Padahal habis baca wa asyiruhunna bil ma'ruf.
Ini kalau kita hanya bisa baca namun tidak dengan membaca maknanya, maka apa yang kita baca tidak kita pahami. Kalau kita tidak paham maka tidak mengamalkan. Habis baca satu ayat, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, selesai ditutup mushafnya. Malah habis itu keluar pergi dengan perempuan yang bukan mahramnya. Padahal tadi habis baca wala taqrabuz zina. Habis baca wala taqrabuz zina, ditutup mushafnya, habis itu video callan dengan perempuan yang bukan mahramnya dan ada hubungan spesial, bahkan sampai kirim-kiriman video, gambar dan lain sebagainya yang membuka aurat. Padahal habis membaca wala taqrabuz zina. Nah, ini kan berarti tidak paham. Hanya bisa baca namun tidak memahami apa yang dibaca. Maka tidak bisa mengamalkan. Nah, boleh-boleh saja jenengan di bulan Ramadan untuk mendapatkan kebaikan dari cara baca, biar khotam, sah-sah saja. Namun yang terpenting setelah itu dimaknai, dibaca, dipahami, kemudian diamalkan. Kita tidak khotam Ramadan, tidak masalah. Yang penting kita baca misalkan dapat 10 juz, namun dengan maknanya betul, sehingga paham betul, diamalkan betul. Khotam tidak harus di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun boleh, artinya dimulai dari Ramadan ini baca secara perlahan plus artinya dipahami, nanti lama-lama selesai khotam plus artinya dan paham. Namun kalau ini mengkhususkan Ramadan baca dulu, kemudian setelah itu di luar bulan Ramadan baru memperdalam lagi, ya monggo. Insya Allah tetap mendapat pahala kebaikan dari membaca, memahami dan mengamalkan. Ada lagi?